Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat puding tikar atau puding anyaman, request dari salah satu subscriberku. Itu Bunda Dian Munita, lalu kita simak video selanjutnya. Bahan untuk puding lapisnya sudah aku tulis lengkap beserta dengan takarannya. Lalu simak untuk proses tutorial pembuatannya. Di sini aku menggunakan air, lalu juga bubuk agar-agar tanpa warna, Nutrijel tanpa warna, susu kental manis boleh merek apa saja, juga gula pasir, dan pewarna makanan sesuai dengan selera kalian. Campur gula pasir serta air, tambahkan bubuk Nutrijel, bubuk agar-agar, lalu tambahkan juga untuk susu kental manisnya. Aduk hingga merata, lalu puding siap untuk dimasak. Masak dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Jangan lupa untuk diaduk supaya susunya nanti tidak pecah. Setelah mendidih, lalu matikan api, siap untuk proses selanjutnya. Di sini siapkan loyang. Aku menggunakan loyang berdiameter 18 cm serta gelas takar untuk menakar pudingnya. Jadi di sini akan aku ambil sebanyak 100 ml puding susu, lalu tuang di loyang dan biarkan hingga setengah kaku. Dan ambil kembali puding susu sebanyak 300 ml. Berikan warna sesuai dengan selera. Di sini aku kasih warna pink. Lalu tuang kembali di atas lapisan puding susu. Dan diamkan hingga setengah kaku juga. Boleh dibantu dengan menggunakan kipas angin supaya lebih cepat. Selanjutnya ambil lagi 100 ml puding susu. Tuang kembali di atas puding berwarna pink, biarkan hingga setengah mengeras kembali. Lalu ambil sebanyak 300 ml puding susu, lalu beri pewarna kuning, tuang di atas puding susu, jadi selang-seling ya. Biarkan hingga setengah kaku kembali. Lalu ambil puding susu sebanyak 100 ml dan tuang kembali di atas adonan puding berwarna kuning. Ambil yang terakhir sebanyak 300 ml. Beri warna hijau, tuang di atas puding berwarna kuning, lalu diamkan hingga menjadi dingin.
simpan di kulkas selama 2 atau 3 jam. Selagi menunggu puding lapisnya mengeras, akan kita siapkan bahan untuk puding beningnya. Aku menggunakan air, bubuk agar-agar tanpa warna, bubuk Nutrijel tanpa warna, serta gula pasir. Campur air, gula pasir, bubuk agar-agar juga bubuk Nutrijel, lalu aduk hingga tercampur rata, baru akan kita masak. Masak hingga mendidih, setelah mendidih lalu angkat. Puding lapisnya sudah mengeras, lalu akan aku keluarkan dari loyangnya, dan setelah itu iris memanjang, kurang lebih lebarnya antara 4 cm, dan potong tipis-tipis, kurang lebih ukurannya adalah setengah sentimeter. Lalu potong menjadi kotak-kotak. Untuk ukurannya sesuaikan dengan selera kalian, jadi potong kotak-kotak size-nya sama semua ya. Baru setelah itu nanti susun di dalam loyang yang tadi kita gunakan untuk mencetak puding lapis. Menyusunnya secara vertikal dan horizontal, bergantian ya menyusunnya, jadi garis vertikal lalu garis horizontal bergantian hingga memenuhi dasar loyang. Memang dalam membuat puding ini butuh ketelitian ya, dan juga ketelatenan. Susah-susah gampang sebenarnya, karena menghabiskan waktu yang banyak ya untuk menyusun daripada puding kotak-kotaknya ini. Dan ini nanti untuk puding kotaknya juga akan kita tempelkan di sisi bagian dinding daripada loyang. Nah, tips di sini supaya nanti puding kotak-kotaknya ini bisa nempel sempurna, pastikan untuk puding pengikat, puding beningnya nanti saat menuang itu harus benar-benar dalam keadaan panas, karena kalau nanti pudingnya tidak dalam keadaan panas akan terpisah antara bagian puding kotak dengan puding beningnya. Nah, jika tidak rapi seperti ini, boleh dirapikan dengan dipotong. Lakukan hingga semua puding kotak memenuhi dasar loyang dan dinding loyang.
Nah, kalau sudah, lalu akan kita tuang sedikit terlebih dahulu puding beningnya yang fungsinya untuk mengikat puding kotak supaya nanti tidak naik ke atas, dan dinginkan hingga setengah kaku atau setengah keras. Tandanya yaitu jika kita sentuh dengan jari dia tidak nempel di jari, itu puding sudah siap menerima lapisan di atasnya. Lalu tuang semua puding beningnya, jangan lupa di bagian pinggirnya juga kita tuang supaya untuk mengikat puding yang ada di dinding. Diamkan hingga setengah keras lagi, baru setelah itu di atasnya susun lagi untuk puding kotaknya secara bergantian, vertikal dan horizontal hingga semuanya tertutup. Nah, lalu kalau sudah, sisa dari puding beningnya akan kita tuang semua di atasnya untuk mengikat puding kotak yang ada di atas. Tuang semua dan setelah itu diamkan hingga dingin. Kurang lebih 2-3 jam simpan di dalam kulkas. Setelah 2 jam aku simpan di dalam kulkas, akan aku keluarkan dari loyangnya. Nah, ini hasilnya seperti ini untuk puding tikarnya. Selamat mencoba untuk sahabatku semua di rumah, untuk resep puding tikar atau puding anyam ala aku ini. Semoga kalian bisa mengikuti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.